Halo gengs, apa kabar di hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi kita pemberian makan. Jadi di setiap harinya memang ya seperti ini guys kita. Aktivitas pagi, pemberian pakan, kontrol, dan juga ya sembari kita melihat, menengok, mendengar apa kata puyuh hari ini tentunya. Baik rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah memantau, yang sudah ya semuanya ada di komen di kolom komentar, dan juga untuk rekan-rekan yang seluruhnya ada di tanah air tentunya yang selalu setia masih di seputaran ternak puyuh Bray. Hari ini ada informasi penting, apa itu? Nanti dulu, saya selesaikan sedikit dulu. Baik, kita bahas informasinya apa. Masalah pakan guys. Pakan ini yang saya dengar memang ini mau mengalami kenaikan. Kalau sudah naik, apa kabarnya? Kalau sudah naik, apakah mau kita lanjut? Apakah mau kita teruskan? Kalau sudah naik, apa kabar harga telur? Naik atau tidak? Ya, ini di Jambi sudah mulai agak kebingungan kawan-kawan. Jadi mempertanyakan soal harga dan juga mempertanyakan soal harga telur. Apakah kita akan bertahan di 36? Apakah akan kita naikkan di 37? Nah, itu masih dalam pembahasan grup, cuman saya masih diam dulu, saya mau mengkaji dulu apakah nanti betul-betul naik. Kalau memang nanti terjadi pakan betul-betul naik, maka tetap kita kaji, kita pun sepakat di grup, yaitu di Kabupaten Kota dengan Kabupaten Muaro Jambi dan seputaran yang lainnya, mungkin kita sepakat kita naikkan. Bukan berarti kita menaikkan asal naik, enggak, kita kaji juga. Nanti kita ke pembeli gimana, berat apa enggak, terus kita di peternak gimana, nanti bisa enggak kita masih dapat keuntungan di situ gitu. Jadi ya kita bawa slow, kita bawa enjoy saja. Yang bikin pusing terkadang kawan-kawan yang dari luar provinsi masuk ke Jambi, itu harganya enggak nengok-nengok dulu, enggak melihat dulu peternak yang di lokal. Jadi harganya itu relatif agak murah dari kita yang lokal, sehingga kita lokal ini kebingungan. Ya kalau saran saya sih ya jangan seperti itulah, kita sama-sama cari makan, imbangkan masuk ke Jambi itu samakan dengan telur yang ada di lokal Jambi ini. Jadi supaya kita sama-sama peternak itu nggak saling menjatuhkan, intinya kita saling kerjasama di situ. Toh kalaupun masuk ke Jambi harganya relatif lebih agak mahal dikit daripada provinsi tetangga, kan itu kan lebih menguntungkan juga sebenarnya. Cuman ya nggak tahu juga sih, semuanya mungkin dipakai strategi dagang, strategi yang mungkin apa namanya, asal yang penting barang aku laku, nggak mikirkan yang lain. Nah itu kan kalau menurut saya nggak cocok kayak gitu. Kita peternak semuanya ya butuh cari makan, butuh cari penghasilan dari situ. Kalau bisa ya kita sama-sama jalan lah. Jadi kawan enak, kita enak juga. Nah dari sini kawan, ini saya dapat informasi ini dari agen ya, dari agen telur, kemudian dimasukkan ke dalam grup. Nah kemudian ada surat, ini sudah diedarkan, dan ini biasanya ini adalah resmi kawan. Ya ini resmi, surat edaran ini resmi ditujukan ke seluruh pelanggan pelanggan ternak ini di sini. Blur ya, kalau blur coba nanti kita bacakan di sini. Kepada yang terhormat seluruh pelanggan di tempat, dengan hormat diberitahukan bahwa dengan adanya kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku yang terus-menerus meningkat, untuk menjaga mutu dan kualitas pakan agar tetap baik. Kemudian, maka dengan berat hati akan diberlakukan kenaikan untuk semua jenis pakan jadi mulai tanggal 26 Desember. Nah ini kemarin hari Senin berarti.
tanggal 26 Desember 2023 naik 200 perak per kilo. Kemudian nanti di tanggal berapa ini? Tanggal 8 Januari. Nah, ini guys. Ini tanggal 8 Januari 2024 naik 200 perak per kilo. Jadi naiknya 2 kali. Kami berharap pelanggan dapat memaklumi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ya, tetap terjaga dengan baik. Demikianlah surat pemberitahuan ini kami buat. Terima kasih. Nah, ini seluruhnya kawan, seluruhnya pakan naik. Yang kita kebingungan di tanggal 26 mulai naik, tapi di Jambi belum karena mungkin stok yang lama masih ada. Nah, sampai hari nanti di tanggal 8 Januari ini dinyatakan naik kawan, 200 perak per kilo. Kalau 200 perak per kilo, nah ini yang menjadi kita kajian di sini. 200 perak per kilo. 200 dikali 50 ya. Berapa itu? 200 kali 50. 10.000 satu karung kawan. Agak lumayan cenut-cenut ini mikirnya. 10.000 satu karung naiknya. Di Jambi saat ini sudah 425. Berarti 435. Nah, mendekati 450 mendekati itu. Apa kabar harga telur nantinya? Berapa nantinya yang akan kita naikkan? Tenang. Jangan khawatir. Semuanya kita cari solusinya. Slow lah. Memang seperti itu di setiap momen memang seperti itu. Ini naiknya 2 kali. Tanggal 26 Desember kemudian tanggal 8 Januari informasinya naik. Ini fix kawan. Ini sudah masuk di grup juga karena ada salah satu peternak kita, anggota kita yang dapat informasi dari toko besar langsung, dari agen langsung, makanya diinformasikan ke kawan-kawan melalui grup. Langsung pembahasannya mengenai masalah kenaikan di grup. Nah, saya bilang nanti kita lihat dulu kan ini baru wacana, ini baru informasi, yang jelas di Jambi memang belum ada kenaikan. Kalau sudah ada kenaikan baru nanti kita bicarakan masalah harga telur. Ya harus mengimbangi. Kalau harga telur tidak bisa mengimbangi, kita kemungkinan ya rugi kawan. Kalau kita rugi ya kemungkinan kita tutup. Kalau kita tutup ya kemungkinan kita tidak ada penghasilan dari situ gitu. Jadi ya semuanya kita sikapi dulu gimana caranya. Saya agak pusing juga kalau mulai pakan naik. Ya memang dari dulu pakan ya tetap naik. Nggak ada sejarahnya pakan itu turun 10.000 per karungnya, nggak ada. Berarti kita naik 10.000 per karung. Jadi yang tadinya semuanya ini merata, seluruh pakan, bukan hanya pakan puyuh saja, semuanya dari pakan ayam, terus kemudian mungkin ternak lele, terus kemudian semuanya pokoknya pakan ini memang mengalami kenaikan. Jadi ya tergantung kita lah menyikapinya seperti apa. Karena apa? Lain daerah lain harga, lain daerah juga lain pemasaran masalah harga telur. Jadi semuanya menyesuaikan di setiap daerahnya masing-masing kawan. Jadi kalau untuk masalah kenaikan pakan itu memang sering kali terjadi, kita juga nggak tahu permasalahannya apa, tapi yang jelas kalau menurut informasi, pakan itu bahan-bahan bakunya itu impor masalahnya. Jadi bukan dari Indonesia, itu dari luar negeri semuanya. Jadi ya jelas kalau mereka naik ya tetap naik, perusahaan pun tetap menjaga kualitas masalahnya. Bukan dia mengurangi kualitas. Kalau dia mengurangi kualitas ya kita babak belur juga untuk diternak, nggak sesuai juga pakannya. Jadi ya apapun yang terjadi ya itu naik ya kita nikmati slow sajalah. Jadi ya gimana lagi kalau memang itu nanti bisa bertahan ya pertahankan. Yang intinya sebenarnya pakan mau naik nggak masalah. Yang jelas harga telur harus bisa mengikuti harga pakan, harus bisa naik. Nah itu, kalau kita naikkan terus daya beli di masyarakat juga berkurang, nah ini kita agak sedikit pusing juga ya, kita naikkan daya beli kurang. Tapi ya harga murah pun juga kalau daya beli di masyarakat kurang ya kita pusing juga gitu loh.
Ya itulah tadi dinamika kehidupan, semuanya sih dari sektor manapun itu, baik itu petani, baik itu siapapun itu ya semuanya sektor di bawah memang lagi lesu. Sudah lesu kita ini peternak ini sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi ya seperti ini hasilnya. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku sedikit informasi dari kami di tanggal 8 Januari itu nanti mulai naik. Mungkin yang belum naik di daerah-daerah tertentu mungkin kayak di Riau, kayak di Jambi yang saat ini belum naik, berarti stok yang lama masih ada. Jadi kita tunggu nanti di lewat tanggal 8 Januari seperti apa, terus kemudian nantinya harga telur seperti apa, mudah-mudahan harga telur kita bisa mengimbangi, kita bisa menaikkan juga. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang sudah subscribe saya ucapkan untuk kawan-kawan semuanya. Ya, kita tetap, kalau saya pribadi insya Allah masih bertahan. Apapun itu risikonya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.